Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Reka Saputra. Nasib Patrick Kluivert di ujung tanduk. Setelah laga kemarin kita ditaklukkan oleh Arab Saudi dengan ya bisa dibilang blunder dari Patrick. Berarti kesempatan kita tinggal satu pertandingan lagi. Kesempatan kita untuk melaju ke entah itu lolos langsung ke Piala Dunia atau ke ronde 5 itu tinggal 90 menit lagi. Tergantung pertandingan besok, pertandingan nanti malam dengan Irak, dan tergantung nanti hasil Irak dan Arab. Tim kepelatihan wajib mengevaluasi dari pertandingan kemarin. Jangan sampai terulang dari komposisi pemain, keterlambatan atau reaksi yang terlambat. Padahal ya kita tahu kemarin lini tengah sangat mudah diekspos, dan sisi kanan Yakub Sayuri. Padahal di lini tengah kita menggunakan dua gelandang bertahan, tetapi keduanya tidak kelihatan sama sekali, sering terlambat mundur. Entah itu instruksi pelatih atau memang kesalahan dari pemain, tapi kayaknya instruksi. Karena kalau gak mungkin kan kalau kesalahan pemain setiap selama 90 menit selalu telat turun. Ya siapapun nanti yang akan diturunkan itu tergantung pelatih. Terserah pelatih, dia mau turunkan siapapun, mau turunkan Pak Sumarji pun, ya terserah gitu. Tapi yang penting ketika dia membuat keputusan komposisi pemain, starting line up, ketika pemain-pemain itu atau keputusan pemain pilihannya dia gak berjalan, nah apa yang dia lakukan? Jangan sampai kayak kemarin, udah tahu ini gak berjalan, tetap diteruskan, gak langsung diganti. Ya, dan kemarin menurut saya Patrick terlalu berani. Dia memakai skema dari seperti bulan lalu aku uji coba lawan Lebanon, pakai skema seperti itu, yang mana waktu lawan Lebanon memang kita menguasai pertandingan, kita menguasai bola, tetapi kita tidak bisa mencetak gol. Yang pertama. Lalu yang kedua, dengan skema itu pertahanan kita gak teruji. Beberapa kali ada waktu itu Lebanon nyerang counter attack dan hampir jebol gitu. Dan itu dipakai lawan Arab. Yang mana Arab tidak parkir bis. Terbukti kita beberapa kali terekspos. Beberapa kali tembus. Ya, dan sekarang dengan kekalahan itu langkah kita semakin berat. Tekanan kepada para pemain, pada timnas semakin berat. Kita wajib menang, karena kalau draw, berarti harapan satu-satunya adalah Arab bisa membantai Irak. Dan kalau kita draw dengan Irak, terus Arab membantai Irak, berarti kita akan menang selisih gol dan untuk melaju ke ronde 5. Apalagi dengan Irak itu tidak seperti Arab. Dia itu lebih agresif, lebih main fisik. Dan memang dia itu Irak itu gak suka main drama kayak Arab, gak suka diving. Dan track record kita melawan Arab, belum pernah menang melawan Arab. Baik di ronde 2 di Jakarta maupun di Irak, lalu di Piala Asia kita itu gak pernah menang. Yang mana secara psikologis bagi pemain, walaupun pemainnya sudah berbeda, sudah banyak pemain yang berkualitas masuk di timnas Indonesia, tetapi tetap secara psikologis pemain Irak pernah mengalahkan
pemain Irak pernah mengalahkan Indonesia. Bahkan pemain Indonesia belum pernah mengalahkan Irak. Tim kepelatihan harus betul-betul menganalisis para pemain Irak. Nggak sampai kayak kemarin lawan Arab, alih-alih kita mengetahui cara bermain Arab, malah justru kayaknya Arab yang lebih tahu cara bermain kita. Arab lebih tahu satu-satu para pemain kita, gaya pemain kita seperti apa. Padahal dari 2 pertandingan di round 3 melawan Arab, kita itu udah tahu ya, kelemahan Arab itu dikasih bola belakang lewat pemain belakang, dia itu selalu kerepotan seperti itu. Nah kemarin enggak kelihatan. Sebetulnya sudah ada yang peluang pertama lewat Miliano kan, itu padahal sudah peluang pertama caranya seperti itu, dikasih bola belakang di belakang pemain, bola di belakang pemain bertahan, lalu kita ada sprint. Arab itu sering kewalahan atau kesulitan dengan bola-bola seperti itu. Padahal sudah ada gitu di menit-menit awal, tetapi tidak dilanjutkan. Baru ada lagi setelah Tom Hay masuk dan Ole. Nah, nanti lawan Irak, jangan sampai Patrick mencoba-coba lagi, bereksperimen lagi. Lalu jarak pemain antar pemain kemarin itu kelihatan kejauhan, sehingga yang dapat bola itu bingung mau dikasih ke siapa, mau dipasing ke siapa. Dapat bola bingung mau dipasing ke siapa, di pressing, hilang bolanya. Kemarin itu lihat kejauhan, sangat kejauhan. Kalau jarak antar pemain kejauhan, maka akan susah membuat kombinasi. Lalu kontrol bola kita itu kemarin ya sangat jelek gitu. Sangat jelek. Dapat bola mental setengah meter, 1 meter bolanya. Di laga yang internasional seperti itu sangat sulit gitu. Kita mental sedikit, jangankan 1 meter, setengah meter, bola langsung hilang. Sedangkan Arab kontrol bolanya itu bagus, sehingga mereka mudah untuk membuat kombinasi, walaupun dengan 3 atau 2 pemain di depan. Padahal waktu kemarin Arab itu gak selalu menang jumlah pemain di area kita, di area bertahan kita. Selalu jumlah pemain bertahan kita selalu unggul. Jumlah pemain bertahan kita selalu unggul. Tetapi mereka bisa dengan mudahnya membuat kombinasi, dan pemain kita cuma nonton doang gitu. Nanti itu jangan sampai terjadi di laga Irak, di laga melawan Irak. Jarak antar pemain, jarak antar lini, para pemain harus berani duel. Seperti lawan Arab 20 menit terakhir. 20 menit terakhir. Kita berani duel, gak dapat, bangun lagi, kejar lagi. Harus seperti itu nanti. Dan kita harus memanfaatkan sekecil apapun peluang yang kita miliki. Entah itu dari open play, dari service, dari apapun. Harus memanfaatkan itu. Peluang sekecil apapun. Ya gak ada pilihan lagi kalau kita mau lolos ke Piala Dunia. Minimal kita memperpanjang perjalanan, lolos ke round 5. Ya kita harus lakukan itu, harus menang. Kalau nanti di laga lawan Irak, Patrick masih blunder, masih main-main, masih telat dengan keputusan, melihat skemanya tidak jalan, nggak ada skema lain, nggak ada plan B, plan C, nggak bisa mengatasi masalah di atas lapangan, maka ya harus dievaluasi pelatih. Dia harus bertanggung jawab, dan Pak Erick Thohir harus bertanggung jawab juga, dipecat atau minimal posisi dia digantikan dengan sama Alex Pastor. Jadi Alex Pastor yang menjadi ketua pelatih, kepala kepelatihan. Karena kalau diganti pun ya agak riskan juga gitu kalau diganti. Kan kalau pelatih diganti pasti asistennya pun diganti. Sedangkan Pak Erick Thohir planningnya adalah sudah memasukkan
pelatih-pelatih Belanda dari U20, U19, U20, U23 supaya nantinya berkesinambungan cara bermainnya sama. Jadi kalau nanti pelatih senior diganti dengan yang lain, otomatis akan berantakan lagi, akan dari nol lagi. Jadi ya kalau nanti Patrick gagal, ya udah Alex Pastor aja naik ke kepala pelatihan. Toh CV-nya juga bagusan Alex Pastor daripada Patrick Kluivert. Patrick Kluivert udah aja suruh latih striker khusus. Kebetulan kan kita cuma punya Ole yang striker yang klinis gitu. Kita gak punya lagi striker yang kayak Ole. Ya kalau enggak, ya udah balikin aja. Suruh main sama SpongeBob temennya. Ya mungkin itu juga bisa jadi kesalahan Pak Erick Thohir. Merekrut Patrick sekalian dengan SpongeBob-nya. Karena kan yang bisa menangani Patrick itu cuma SpongeBob gitu. Yang lain enggak. Yang bisa nangani keanehan si Patrick ini kan cuma SpongeBob. Tinggal 90 menit untuk menentukan nasib kita, apakah lolos ke Piala Dunia atau memperpanjang perjalanan kita, memperpanjang dan mempersulit perjalanan untuk menuju Piala Dunia, atau berhenti sampai di sini. Berarti malam ini akan jadi malam bergadang nasional. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.